Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah ya eh kondisi twin flame-mu. Kira-kira kondisi bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Taurus. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, hubungan twin flame atau koneksi twin flame, kira-kira bagaimana, kita lihat. Oke, hasilnya di sini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, twin flame ini kan dalam tanda kutip gini, ada beberapa pasangan yang soulmate, karmic, dan twin flame ya. Untuk saat ini saya membaca sebatas twin flame saja ya. Yang mana kondisinya sekarang saya lihat di sini lagi mau move on dari dirimu. Mungkin kamu berpisah saat ini ya. Dimana saya lihat di sini banyak kekecewaan, banyak sakit hati, banyak amarah, tetapi dia berusaha untuk sekarang ya, berusaha untuk bisa lebih move on, bisa lebih enjoy dengan hidup ini. Walaupun mungkin kondisinya ya ada penyesalan di masa lalu yang mana tidak memperjuangkanmu, ataupun mungkin kondisinya terlalu egois ya, sehingga akhirnya menyakiti dirinya sendiri, membuatnya merana. Dan dia yakin dirimu yang terbaik dari yang terbaik ya. Dia yakin bahwa kamu pasangan sejatinya, yang mana ya ibaratkan mungkin kamu sudah mempunyai yang lain, ataupun mungkin dia yang sudah mempunyai yang lain, sehingga mau tidak mau akhirnya ya dia bersedih. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian, entah dirimu entah dirinya ya, yang terkoneksi dengan karmik, yang mana akhirnya menyadarkan dirinya bahwa kamu yang terbaik ya, Taurus. Yang mungkin kemarin dia tidak terlalu berpikir positif terhadapmu, selalu berpikir negatif, kamu selalu salah, kamu selalu egois menurutnya ya. Padahal ternyata adalah cerminan jiwanya, yang mana ya dia egois juga, dia temperamen ya, banyak keraguan ya. Dan akhirnya memilih untuk diam, berserah kepada semesta, dan ya kembali move on dalam diri. Jadi seperti gitu ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun terjadi padamu berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Jadi seperti gitu, orang-orang yang terkoneksi dan kamu nih sangat menyayangkan hal itu ya, yang mana dulu dia ingin kembali lagi ke masa lalu, mendekapmu, membelaimu ya, penuh dengan rasa bahagia walaupun hanya diam ya. Tetapi ya keberadaan kamu di sisinya itu sudah sangat membuatnya nyaman, sudah sangat membuatnya happy, sudah sangat membuatnya penuh dengan gairah cinta. Wah, keren ya. Cuman mau bagaimana lagi ya, nasi sudah jadi bubur ya, sekarang mau tidak mau hanya bisa meratapi ya nasib. Hanya bisa meratapi nasib ya, dikarenakan tadi saya bilang ya, dia banyak belajar karena dia terkoneksi dengan karmik saat ini. Tetapi ya dia berpikir positif aja, suatu saat nanti kalaupun seandainya semesta memberikan yang terbaik untuk diriku, saya akan menjaganya. Dan kalaupun itu kamu ya, dia berharap kamu juga bisa introspeksi karena cerminan jiwa ya. Dan dia akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kamu, untuk bisa membahagiakan dirimu. Wah, ini orang nih memang mengharapkan kamu sebenarnya ya, tetapi kan masih ego, jadi masih menyembunyikan rasa sayang, rasa cintanya terhadapmu. Dan ya menutupi diri sendiri. Ada penantian di sini, yang mana penantian itu juga membuatnya terluka,
karena ya diam-diam gitu ya, tidak bisa mengungkapkan rasa ataupun malah egonya yang dominan, sehingga akhirnya ya dia tersiksa sendiri karena ulahnya. Dia ibaratkan dia ingin berlari darimu ya, dari macam-macam ya, dari pikiran, tenaga ya, yang mana mungkin dia kesini lihat kamu lagi, membayangkan kamu lagi, pikiran ya sama, ataupun tempat-tempat yang pernah kamu lalui bersama, sehingga ada beberapa yang memilih untuk keluar kota, keluar negeri untuk bisa menghilangkan jejakmu dan ya supaya kamu nggak terngiang-ngiang di kepalanya, di benaknya gitu, mengingat-ingat memori masa lalu saat bersamamu gitu. Tetapi ternyata kamu hadir lagi dalam mimpinya, kamu hadir lagi di dalam kerinduannya, ya pokoknya intinya macam-macam. Ada saya lihat di sini memblokir ya, tetapi malah rindu ya. Dan bingung juga bagaimana caranya supaya saya bisa terlepas dari dirimu. Ya, kadang-kadang dia bermimpi, kadang-kadang juga dia merasakan energi bahwa kamu kayak macam, kok saya langsung tiba-tiba sedih, kok kenapa tiba-tiba saya langsung merasa kangen ya, padahal ya saya nggak mau ngangenin kamu gitu, ataupun ibaratkan saya ini rasa benci sama kamu ya Taurus ya, tetapi kenapa ya saya selalu mengenangmu gitu, kayak nggak bisa benci secara logika, tetapi hati kok saya menginginkan kamu gitu. Berarti kan ada tarik energi, secara energi ya, saling tarik menarik. Cuman dia belum spiritual, belum tahu kondisi tentang twin flame, sehingga akhirnya menyiksa, dimana hubungan kadang-kadang putus nyambung, ataupun mungkin kondisi yang tadi saya bilang ya, berusaha untuk lebih realistis, untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya, karena memang di sini ada perbedaan mungkin agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, sehingga akhirnya mau tidak mau harus berpisah dalam memilih kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata pada saat mungkin kamu merasa bahwa itu yang terbaik, malah itu menyiksamu atau menyiksanya juga ya, karena kalian saling terkoneksi ya. Ada rindu yang mendalam dari dirimu dan dirinya ya, dan saya lihat juga di sini siklusnya gitu-gitu lagi ya. Kadang-kadang dia datang, kamu datang ke dia nggak terlalu tidak terlalu menggubrismu ya. Tapi pada saat kamu sudah lelah, dia datang lagi kepadamu, ataupun mungkin sama-sama sudah lelah, akhirnya ya sudah. Tetapi di sini ada masa reuni ya, yang mana semesta memberikan jalan kepada kalian untuk bisa bertemu lagi, entah kalian ketemu di mana, di organisasi, ataupun mungkin kamu ketemunya di mana gitu ya, mungkin berpapasan di mall, berpapasan di bandara ya, akhirnya serba-serbi lagi, cerita lagi, seakan-akan ya biasa sahabat gitu, tetapi malah kok jantung saya berdetak kencang ya, kok saya kayak mau gila ya. Ya jadi ya dia merasa separuh dirinya bisa kembali lagi ya, walaupun gugup ya, tetapi merasa nyaman aja dan lebih terbuka ya. Artinya dia tidak seperti pacar-pacar, mungkin ke pacar-pacar kamu di luar sana yang jaim, yang langsung putus ataupun apa, tetapi di sini kok saya kayak nyaman, saya bisa kembali kepada diriku sendiri, dia mengharapkanku dan aku pun masih mengharapkannya, kita nggak jaim-jaiman ya. Ya karena itu saling terkoneksi. Kenapa jiwamu kok, ngapain kamu mau kamu nggak bisa membenci jiwamu, itu jiwamu gitu, dia akan menarik jiwanya kembali untuk datang gitu. Jadi jangan takut ya, kalau dia milikmu pasti akan kembali padamu, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang bertanya, Kak Ica dia sudah mempunyai pasangan, istri atau suami, ini bukan pacar aja, istri dan suami, ya udah nggak apa-apa, kita kan nggak tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan, kamu sekarang move on aja ya, karena semua itu ada hikmah di balik itu ya. Entah kamu union bersamanya atau tidak ya, yang pastinya kamu akan jauh lebih bahagia pada saat yang sudah ditentukan semesta, pada saat kamu sudah berserah, pada saat kamu sudah lebih spiritual ya, tidak melekat saya harus memiliki dia, saya bersedih karena dia, saya happy karena dia, no. Tetapi karena kamu happy dan bersedih itu karena dirimu sendiri, bukan karena siapapun, bukan dengar kata orang juga sehingga kamu terkesan terintimidasi, ataupun malah menyalahkan siapapun atau diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Jadi kamu lebih legowo, lebih apa ya kalau dibilang, lebih dewasa aja gitu ya. Dalam berucap, bersikap ya, dia pun sama.
dia lagi sangat-sangat merindukanmu ya. Kadang-kadang juga dia mau lari ya, dia mau lari dari kenyataan yang tadi saya bilang ya. Mungkin ada beberapa dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih saat ini mungkin sudah beda pulau, ataupun mungkin kamu yang beda pulau ya, kamu bisa menyesuaikan. Jadi kalau saya bicara dia atau kamu ya mirip-mirip karena sama gitu ya, kamu menyesuaikan di situasi dan kondisimu saja. Contohnya kamu sudah pergi ke tempat lain ya, jauh lah gitu, ataupun ya mungkin blok ya, sehingga tidak terkoneksi. Tetapi kok namanya sama lagi nih dengan mungkin kamu nonton kok sinetron ini namanya sama, ingat lagi. Kok mukanya mirip-mirip ya, ingat lagi. Kok saya kesini, wah ada benda yang mungkin mirip dengan dirinya. Contohnya pakaian, sepatu, cara bicara, mungkin aksesoris, kalung, kacamata, model rambut, dari belakang ya, dari samping ya. Kok mirip ya? Kayak mirip seseorang. Wah dia lagi. Jadi nggak bisa terlepas dari kamu dan kamu. kayak terobsesi gitu ya, tetapi bukan terobsesi ya, memang ya cara semesta untuk bagaimana caranya supaya kamu tahu itu ibaratkan gini, itu tanda-tanda atau sinyal-sinyal semesta bahwa itu dia twin flame-mu gitu. Mungkin kamu masih ragu ya, ataupun mungkin ada beberapa yang mungkin merasa bilang itu twin flame saya Kak Ica, tapi saya lihat di klien ya, saya lihat di kartu ternyata soulmate ya. Jadi ataupun mungkin kamu terkoneksi dengan karmik yang mana situasinya juga putus nyambung melelahkan ya. Tetapi kalau bicara twin flame di sini ya dia lebih ke jiwa. Jadi kalau kita bicara twin flame, kamu juga gak usah takut. Mungkin kamu sekarang bersedih karenanya, ya sudah, dia juga bersedih karenamu. Dan yakin ya, kalau twin flame pasti akan saling terkoneksi, saling mencari, saling merindukan ya. Dan gak usah takut, dia pasti akan kembali padamu ya. Bukan berarti saya bilang ada kesempatan untuk bercerai, no, itu bukan ranah saya, itu ranah semesta. Karena dirinya akan membayar karma, dirimu juga akan membayar karma. Kamu berdua akan dibentuk supaya menjadi lebih dewasa dalam hal apapun, dan bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain ya. Artinya ada satu perjalanan misi yang mana perjalanan spiritualmu itu akan membuatmu menjadi orang yang bisa membantu jiwa-jiwa yang masih mungkin belum terbangun secara spiritual ya, dengan adanya pengalaman-pengalaman dari dirimu seperti gitu. Entah, bukan berarti saya bilang wah berarti Kak Ica kalau saya twin flame saya berarti suatu saat ini saya itu saya yakin twin flame saya, berarti saya tunggu aja ya Kak Ica, ada klien yang dibilangnya yang bertanya ya, itu berarti orang bodoh ya. Ujung-ujungnya kamu tunggu dia karmikmu ya. Berarti yang salah siapa, kamu kan ya. Jadi let go aja, seperti biasa kamu juga bisa membuka hati kepada yang lain, dia pun begitu ya. Ataupun intinya gini, kalau twin flame sudah kamu jalani aja, nggak usah terlalu mau pikir ini twin flame karmik ya. Kalau karmik kan kelihatan sekali ya, terasa toksiknya. Tetapi ya kalau memang kalian belum bisa membedakan mana karmik, mana twin flame, mana soulmate, ya jalani aja hidup seperti biasa. Nggak usah terlalu mau ini karmik saya, ini soulmate, ini twin flame, wah berarti saya harus nunggu dia ya, aku nunggu jandamu, aku nunggu dudamu. No, kamu hidup aja sendiri dengan dirimu. Kamu juga dia pun hidup sama seperti dirimu. Kalau suatu saat nanti terbangun secara spiritual dan kamu menyatu, ya itu berarti pasti akan semesta berikan yang terbaik untuk dirimu kalau memang itu dia untukmu saat ini. Ada juga yang tidak terbangun secara spiritual, sehingga mau tidak mau nanti dia dipersatukan di kehidupan yang mendatang. Karena di kehidupan ini ibaratkan dia harus membayar semua karma-karmanya, ataupun mungkin juga kondisinya ya, dia belajar secara pengembangan diri untuk menuju jiwa yang murni gitu ya. Jadi saya menyarankan kepada kalian ya, ada beberapa yang terobsesi itu karmik saya, twin flame saya. No, nggak usah terlalu terobsesi ya. Jalani dirimu apa adanya, buka lembaran baru kepada siapapun, entah orang lama entah orang baru ya. Karena ya semua itu ada pelajaran ya, bukan berarti kamu harus menanti ya. No, tetapi dengan perjalanan seiring waktu, kalau memang dia untukmu pasti dia kembali padamu. Tetapi kalau tidak, ya berarti mungkin dia bukan soulmate ya, mungkin dia twin flame-mu ya, yang mana ya kamu tetap harus bisa move on untuk dirimu sendiri, dia pun sama. Jangan terlalu terobsesi, karena di sini ada twin flame palsu ya, siklusnya sama ya, tetapi ternyata bukan twin flame ya, karena kita bicara jiwa ya.
kita bicara jiwa, bukan bicara secara fisik aja, wah saya sayang dia, saya cinta dia karena dia baik ya. Makanya seakan-akan ya terkoneksi secara ingin bersama terus, padahal karena kesepian, bukan karena terkoneksi secara jiwa, tetapi karena kesepian, ingin dia gitu ya. Ada kan seperti gitu yang takut kehilangan dia karena wah melihat dari sisi kebaikannya, sisi dari pengorbanannya ya. Jadi kamu juga harus bisa eh, fokus pada dirimu, di mana kamu harus bisa menempatkan diri, apakah memang itu di eh, jiwa ataukah memang karena secara ketertarikan secara fisik atau terkoneksi secara fisik saja ya. Dan saya lihat juga di sini ya, apa ya, kalau dibilang kamu lebih baik ya, maksudnya kalau seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame ya, artinya saya bicara ciri-cirinya ya. Jadi kamu menyesuaikan, kalau memang seandainya wah ini mungkin yang Kak Ica bilang ini berarti itu yang saya lagi alami, mungkin kamu terkoneksi dengan twin flame. Kalau tidak berarti ya sudah, berarti bukan ya, dimana mungkin kamu sudah lebih legowo untuk merelakan mereka untuk bahagia. Bukan berarti macam contoh ya, saya tunggu dudamu, saya tunggu jandamu, saya doakan supaya mereka berpisah. Wah itu berarti bukan, berarti itu kamu tuh terobsesi mungkin dengan karmik atau soulmate, ataupun dirimu sendiri yang terlalu terobsesi untuk memiliki dia. Kalau kita sudah terbangun secara spiritual, jiwa kita pasti damai, jiwa kita mau yang terbaik. Jadi kamu ibaratkan mendoakan dirinya sama seperti kamu mendoakanmu. Jadi apa dibilangnya, kamu akan jauh lebih dewasa ya, dimana kamu akan lebih ikhlas merelakan kebahagiaan orang itu ya. Jadi bukan berarti terobsesi untuk bersama, tetapi ya sudah, kalau mau bersama tidak ya sudah, saya serahkan kepada semesta, ibaratkan surrender ya, kayak macam ya ikhlas aja gitu, berserah ya, dimana apa yang mau Tuhan berikan kepadaku ya itu yang saya terima ya. Pokoknya saya santai aja, let go ya, dan move on gitu. Dimana mau menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kamu malah mendoakan dia yang baik untuk mungkin dia bahagia dengan pasangannya saat ini ya. Bukan berarti saya bilang tadi kamu mendoakan jelek-jelek berarti kamu bukan hubungan twin flame. Kalau hubungan twin flame, dia akan membangun jiwamu untuk bisa lebih tenang dan bisa lebih bijaksana untuk menentukan jati dirimu dan tidak mau mempersulit dirimu dan mempersulit dirinya. Jadi dalam artian ya sudah, raihlah kebahagiaanmu, raihlah cita-cita dan cintamu. Saya mendukung dan mendoakanmu. Jadi seperti itu, tidak ada marah, tidak ada sakit hati ya, yang mana kamu lebih bijaksana dalam berucap dan bertindak ya. Dan saya lihat juga di sini intuisimu kuat ya. Di sini ada beberapa dari kalian saya lihat intuisinya kuat sekarang, jadi sudah lebih tahu bahwa wah saya rindu dia lagi rindu saya nih ya. Mungkin kamu belajar tarot ya, atau mungkin browsing tentang pengalaman orang lain di YouTube atau di artikel tentang fenomena twin flame, terus gejala-gejalanya dan koneksi secara batin ya. Intuisimu terolah di sini, saya lihat ya, banyak yang terbangkit secara spiritual, dimana ya dia lebih merasa ya bahwa kehadiran twin flame ini hadir dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam jiwanya, yang mana kalau dia merindukan ya, dia akan membuat dirinya untuk tenang. Contohnya, sayang kamu, sayang saya, saya rindu kamu, nanti kamu balas sendiri seakan-akan dari dirinya supaya kamu tenang bahwa iya sama sayang, saya juga merindukanmu, kamu tetap semangat ya, istirahat dan tetap move on ya, saya mendoakanmu yang terbaik di sini. Jadi dia tenang di sana, kamu pun merasa tenang di sini ya. Jadi ya itu, dia merasakan ada kontak batin yang mana mungkin dia bersedih tetapi pasangannya akan menenangkannya secara telepati seperti gitu. Jadi seperti gitu, lebih dewasa dalam berucap, bersikap dan lebih berserah kepada semesta ya. Oke, semoga resonate. Itu yang saya lihat ya untuk koneksi dan apa yang dirasakan saat ini terhadapmu. Semoga resonate. Oke, dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Gemini, Taurus, Aries, Cancer dan Pisces ya. Dari inisial ada huruf D, M, P, J, K, H, L, T, B, U, M, W, G, L, Y, V, R, J, H, A, M dan
HP ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.